Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Amalia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya ingin menjelaskan topik 9, yaitu uji multikolonialitas dan uji heterokedasitisitas. Di uji SPSS untuk data primer ini kita udah pernah uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji hipotesis, dan juga uji koefisien determinasi. Nah, kemarin kita uji asumsi klasik untuk uji normalitas. Nah, sekarang kita akan menguji multikolonialitas dan heterokedasitisitas. Uji multikolonialitas menurut Ghazali 2011, uji multikolonialitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonialitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerans dan lawannya variance inflation factor atau VIF. Uji multikolonialitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance value dan variance inflation factor atau VIF pada tabel koefisien. Kriteria hasil pengujian adanya multikolonialitas yaitu sebagai berikut. Lihat pada kolom collinearity statistik pada tabel koefisien. Misal tolerance value lebih kecil dari 0,1 atau VIF lebih besar 10 sama dengan terjadi multikolonialitas, atau tolerance value lebih besar dari 0,1 atau VIF lebih kecil dari 10 tidak terjadi multikolonialitas. Kemudian ada uji heteroskedastisitas. Menurut Ghazali, uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heterokedasitisitas dengan grafik plot ZPRED dan SRESID. Pada umumnya model regresi yang baik yaitu model regresi yang terbatas dari masalah heterokedasitisitas. Untuk menguji asumsi heterokedasitisitas dapat menggunakan grafik scatter plot. Grafik scatter plot melihat antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residual RESID deteksi ada tidaknya heterokedasitisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara SRED, SID, dan ZPRED yang diprediksi. Adapun cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedasitisitas adalah melihat grafik scatter plot. Dasar analisisnya adalah jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur atau bergelombang melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heterokedasitisitas. Jika ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak heterokedasitisitas. Untuk uji
kedasitas dengan uji Glaser. Uji Glaser yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heterokedasititas. Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut. Mempengaruhi variabel dependen nilai absolut ABSUT. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedasititas. Uji heteroskedasititas dengan uji Park. Menurut Ghazali, uji Park mengemukakan metode bahwa varians merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris dan diestimasi terdapat heterokedasititas, dan sebaliknya, jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homokedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Adapun kriteria uji Park menurut Ghazali adalah sebagai berikut. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 5% atau 0,5, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedasititas. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 5% atau 0,05, maka dikatakan terjadi gejala heterokedasititas. Sekarang kita langsung masuk ke pengujian SPSS. Yang pertama ini kita akan menguji multikolonialitas menggunakan data yang kemarin. Kita langsung aja klik analyze. Kita klik analyze, terus kita pilih regression, terus linear. Nah yang dependen ini prestasi praktikum. Nah yang independence ini kemandirian belajar sama motivasi berprestasi. Terus yang statistiknya, nah untuk statistik kita pencet yang koefisien matriks sama collinearity diagnosis. Nah yang model fitnya ini kita uncheck list, terus continue, terus yang plots, lalu kita klik OK. Nah covariances motivasi berprestasi 0,004 dan kemandirian belajarnya min 0,002, kemandirian belajarnya min 0,002 dan kemandirian belajarnya 0,004. Nah, collinearity diagnosisnya dimensionnya 1, 2, 3, egg value-nya 2,966, 0,23, 0,0111, condition index-nya 1.00, 11,357, 16,251. Nah, variance proportion konstan, 0,00, 24,76, kemandirian belajarnya 0,0793, motivasi berprestasinya 0,95 sama 0,5.
Nah, lalu kita masuk ke pengujian heterokedasitisitas. Pertama kita masuk ke analyze. Kita masuk ke analyze, terus ke regression, terus linear. Nah, untuk dependent sama independence-nya masih sama. Lalu kita ke plot. Nah, untuk variabel y-nya ini kita masukin yang RSEID, terus yang x-nya ini yang ZPRED. Nah, udah. Terus kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, udah. Nah, di sini kita bisa lihat. Sebelumnya kita balik ke PPT dulu. Nih, jika pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heterokedasitisitas. Tapi jika ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedasitisitas. Nah, di sini sudah jelas banget kita lihat bahwa titik-titiknya tidak teratur menyebar di atas dan di bawah sumbu Y. Sumbu Y di angka 0 berarti maka bisa kita simpulkan kalau dia tidak terjadi heterokedasitisitas. Nah, lalu di sini kita pilih transform, langsung di sini kita pilih transform, terus convert variable. Nah, di sini kita tulis ABS underscore res 1. Function groupnya kita pilih yang O. Function and special variable-nya kita pilih yang ABS. Numericnya ABS. Mil, nggak bisa Mil, sini deh. Ini nih salah, tapi si Kiki benar. Si Kiki nih ABS. Ini kayaknya yang dikirimin ke kamu deh. Di sini ada ABS res, di kita nggak, di gua nggak ada. Gini, coba dong masukin ini. Diketik sendiri kan? LN
res apa res underscore satu Cukurung gitu. belum anjir. Bintang ya. Bintang res underscore satu udah cukurung. Udah ini coba Mana? nggak tahu Nggak ada. Ini. nggak tahu Apa? nanti bikin lanjut aja lah. Kiki udah sampai berapa menit coba lihat. Udah di sini ada salah satunya. Nah, ini sudah. Anjing gitu. Sekarang kita langsung masuk ke Coba lihat langsung ini dia sih dia nih. Ini dia apa Mila? Kamu kan cobain dulu anjing. pengujiannya. Yang pertama kita klik analyze, kemudian kita klik regression, lalu kita klik linear. Nah, untuk dependent di sini kita masukkan yang ABS res 1. Dan untuk yang dependent itu masih sama ternyata, notifikasi belajar. Ini udah mau 10 menit lagi aja gua malu. Nah lalu kita pilih analyze regression, terus linear. Nah untuk prestasinya ini kita ubah jadi ABS. Nah untuk independensinya masih sama. Lalu kita pencet statistik, estimate-nya sama model fit-nya kita checklist, sama covariance metric ini masih sama, terus continue, terus plots-nya masih sama. Lalu kita pencet OK. Nah ini dia hasilnya, kita bisa lihat. Nah ini dia hasilnya, kita bisa lihat convenience-nya, convenience correlation sama collinear sama residual statistiknya. Nah untuk transformnya kita masih kayak tadi, transform compute variable. Nah ini kita ganti res underscore 2. Maaf, compute variable res underscore 2 ininya kita hapus dulu. Terus kita pilih foundation groupnya yang all, functionnya itu yang ln. Nah ini udah muncul datanya. Lalu kita lanjut kita klik transform, analyze, terus regression,
Maaf, maksud saya kita klik transform, terus compute variable. Nah, lalu sini kita ganti jadi ln. Nah, di sini kita targetnya ln underscore res 2. Terus ininya kita ganti di ln. Nah, ini udah jadi datanya yang ln. Lalu di sini kita klik analyze. Terus nah, di sini kita ABS-nya kita ganti jadi ln res 2. Langsung kita masukin, langsung aja kita klik OK. Nah, sini udah muncul datanya. Nah, sekian presentasi dari saya, Nurul Amalia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.